Saudara, cuaca panas ekstrim diprediksi masih akan terjadi hingga akhir Oktober setelah gerak semu matahari menjauhi Indonesia bagian selatan. Apa yang perlu diantisipasi dan seberapa besar dampak dan bahaya paparan panas ekstrim? Kita akan bahas bersama Ibu Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan yang telah bergabung bersama kami di Kompas Siang. Selamat siang Bu Widya. Selamat siang Mbak Lintang, salam sehat. Salam sehat Ibu. Ibu, ini fenomena ini sedang terjadi di seluruh dunia, khususnya kita rasakan juga di Indonesia. Kalau Ibu melihat penyakit apa yang sebetulnya berpotensi menulari di cuaca panas ekstrim ini? Kita tahu ISPA sudah meningkat. Apakah ada penyakit-penyakit lain yang harus kita waspadai? Iya, jadi kalau tadi kan pertanyaannya adalah apa sih yang berpotensi menular di cuaca panas ekstrim ini? Tadi ada ISPA. ISPA yang menularkan juga itu adalah apa misalnya karena debu, karena peningkatan polusi udara. Jadi ISPA itu juga bisa banyak Mbak. Itu kan jadi batuk segala, terus kemudian demam, kemudian juga ruam kulit. Nah, itu adalah penyakit-penyakit yang juga akan timbul pada saat dia cuaca ekstrim. Nah, meningkatnya polusi udara ini dapat mengiritasi semua saluran pernafasan, melemahkan kekebalan tubuh dan juga membuat seseorang tuh lebih rentan terhadap infeksi virus bakteri. Jadi memang kita harus seperti tadi Dokter Ten katakan bahwa kita harus sangat hati-hati di dalam cuaca yang ekstrim ini. Kalau nggak perlu keluar ya jangan keluar gitu ya. Tapi kalau memang harus keluar, maka kita perlu misalnya memakai sunscreen, memakai lengan panjang dan sebagainya. Jadi banyak sekali penyakit pernafasan saluran akar yang disebabkan oleh virus-virus yang ada di dalam cuaca ekstrim ini. Tadi batuk, kemudian hidung, kemudian tenggorokan dan bahkan juga terkadang paru. Nah, ini bisa menyebabkan penyakit dari ringan sampai ke berat. Hmm. Ibu, apakah sudah ada peningkatan kasus penyakit tertentu yang terpantau di fasilitas kesehatan akibat suhu panas ekstrim yang laporan yang Anda terima begitu? Ya, Kementerian Kesehatan memang kita punya ya Mbak ya, sistem surveillance untuk memantau penyakit, baik itu penyakit menular atau penyakit tidak menular. Nah, kalau penyakit menular yang rentan terhadap perubahan cuaca ekstrim, antara lain selalu yang didengungkan saat ini adalah influenza, yang merupakan salah satu penyakit infeksi saluran pernafasan akut. Berdasarkan hasil surveillance dari influenza ini melalui surveillance sentinel dari Ilisari ini, terpantau adanya peningkatan kasus pada akhir 2024 udah jelas ya. Kemudian di awal tahun 2025 kita tahu di Januari sampai Maret. Kemudian kembali ada peningkatan tren pada awal September. Nah, kecenderungannya ini dapat diperkirakan akan berlanjut sampai di awal tahun berikutnya. Sejalan dengan memang kita tahu bahwa ada pola musiman penyebaran influenza di Indonesia. Nah, demikian juga pemantauan di ISPA melalui sistem kewaspadaan dini dan juga respon yang terlihat pada tren peningkatan kasus sejauh ini sampai di bulan Oktober. Hmm. Bu Widya, ini tentu yang jadi persoalan adalah kelompok rentan lagi-lagi begitu. Ada orang tua dan Mhm. anak-anak. Apakah ini juga perlu menjadi perhatian dan juga mungkin orang-orang yang bekerja di lapangan, di luar ruangan begitu yang harus terterpa panas dari suhu yang ekstrim ini? Iya, jadi memang kelompok rentan itu selalu harus kita apa edukasi, harus kita ingatkan selalu bahwa baik itu rentan terhadap cuaca atau rentan terhadap berbagai virus lainnya. Nah, kelompok rentan terhadap tadi cuaca-cuaca ini adalah anak-anak, kemudian lansia, kemudian juga pekerja lapangan. Nah, ketiga kelompok ini, anak-anak, lansia, dan juga pekerja lapangan ini merupakan kelompok rentan yang terdampak pada cuaca panas ekstrim karena anak-anak itu rentan karena ketidakmampuan fisiologisnya, kemudian juga lansia itu memiliki risiko tinggi juga karena masalah kesehatan yang mendasar. Nah, kalau untuk si pekerja lapangannya memiliki risiko terpapar langsung tentunya ya dia bekerja di luar lapangan dengan panas yang terik sehingga memang perlu adanya perhatian khusus untuk ketiga kelompok tersebut. Nah, selain ketiga kelompok tersebut, sebenarnya kita juga ada masyarakat rentan lainnya yang rentan terhadap dampak panas ekstrim ini karena aktivitas mereka lebih banyak sering keluar, sering terpapar dengan cuaca panas. Contohnya misalnya pekerja yang luar ruangan yang terpapar langsung dengan cuaca panas, kelembaban yang tinggi seperti petani.
kemudian pekerja lapangan dengan risiko mengalami gangguan kesehatan karena kepaparan panas dengan lingkungan sekitarnya, dengan mungkin ada alat-alat dan sebagainya macam yang ada di luar. Kemudian masyarakat perkotaan, urbanisasi, dan minimnya ruang terbuka hijau saat ini kadang-kadang kita suka lihat di beberapa tempat kita nggak lihat ada ruang terbuka hijau dan meningkatkan suhu di wilayah perkotaan sendiri, membuat masyarakat itu rentan terhadap masalah kesehatannya sendiri karena panas cuaca yang ekstrim ini. Gitu Mbak Lintang? Baik, Bu Diwati, tapi memang tadi ada sebutkan ada beberapa kelompok masyarakat rentan yang harus dilindungi. Tapi sejauh ini mitigasi fenomena alam yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa? Karena kalau kita lihat beberapa negara lain sudah melakukan mitigasi terkait fenomena yang memang terjadi di depan kita saat ini. Ya, kalau kami di Kementerian Kesehatan, antisipasinya pada cuaca panas terhadap kesehatan masyarakat ini, kita ada surat edaran dari Dirjen Penanggulangan Penyakit. Jadi ini sudah keluar di 30 Juli 2025 tentang kesiagaan bidang kesehatan menghadapi potensi peningkatan polusi udara, kebakaran hutan dan lahan. Ini sebenarnya memberikan pedoman bagi seluruh kepala dinas kesehatan daerah, provinsi, kabupaten, kota, kemudian direktur dan kepala rumah sakit, kepala dinas kesehatan, kepala balai besar, kemudian kepala balai kekarantinaan, itu juga puskesmas, itu mengantisipasi kemungkinan dampak yang terjadi akibat polusi udara itu. Dan kemudian juga Kemenkes ini melakukan campaign dan juga edukasi kepada masyarakat untuk satu, konsumsi air yang banyak. Kemudian menggunakan pakaian yang longgar, hindari aktivitas berat saat suhu tinggi. Yang kita nggak pernah lupa untuk selalu sosialisasikan kepada masyarakat adalah terapkan PHBS dengan cuci tangan, kemudian pakai masker. Kalau pakai masker itu kan kadang-kadang sekarang orang udah abai. Tetapi sebenarnya kita punya pelajaran bagus dari peristiwa COVID bahwa masker itu penting. Penting untuk melindungi diri kita sendiri atau penting untuk orang lain, misalnya kalau kita lagi sakit nggak ketularan. Jadi pakailah masker pada saat sakit atau keluar rumah, kemudian juga tutup mulut saat batuk atau bersin, itu etika batuk atau bersin, dan juga dengan kita harus bikin ventilasi ruangan itu sesuai dengan besarnya ruangan. Lalu juga kita edukasi tentang perkuat imunisasi melalui makan gizi berimbang. Terus cukup untuk tidur, istirahat, olahraga teratur 30 menit satu hari, 5 hari dalam satu minggu. Kemudian kelola stres, hindari rokok, jaga diri dari panas dengan tadi minum air yang cukup. Paparan langsung dari matahari dihindari. Kemudian gunakan pakaian ringan dan sejuk. Pastikan udara sirkulasinya bagus ya. Terus kemudian juga hindari penularan dengan menjaga jarak. Kemudian juga kalau misalnya kita memang lagi sakit, kalau bisa sih alat-alat makannya itu dipisah ya, jangan sampai tercampur menjadi satu. Terus kemudian tentunya masyarakat sudah mengenal bahwa kalau badannya nggak enak itu istirahat di rumah. Kalau memang perlu banget keluar, pakailah masker. Waspadai gejala, pelajari bahwa kalau sudah mulai nggak enak badannya, kemudian demam, kemudian batuk, sesak, konsul kepada dokter. Mungkin harus ada obat tambahan selain vitamin yang diminumnya. Baik, Itu Mbak Lintang. Baik Bu Widya, diharapkan memang kolaborasi yang tadi diteruskan ke tingkat daerah juga menjadi himbauan yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, menjaga kondisi tubuh dan perhatikan juga cairan yang masuk ke dalam tubuh untuk mengantisipasi penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Terima kasih Bu Widyawati, juru bicara Kementerian Kesehatan telah berbincang dengan kami.